Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya lagi, pelajaran Roni Hans Channel. Kali ini kita akan belajar di kelas 6, tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan. Pembelajaran 2. Baik anak-anak, sudah siap belajar hari ini? Oke, kita lanjutkan ke pembelajaran 2. Amati gambar tentang masyarakat yang hidup rukun dalam perbedaan berikut. Coba, sedang apa mereka? Ya, ini adalah salah satu masyarakat yang ingin merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus tahun 1945. Dengan mengadakan banyak hal, salah satunya adalah lomba-lomba anak-anak dan juga ada lomba orang-orang dewasa, yaitu ini adalah panjat pinang. Pelangi indah karena warna yang berbeda-beda. Hidup berbangsa dan bertanah air indah jika kita hidup rukun walaupun berbeda-beda. Tadi lihat di sini masyarakatnya terdiri dari berbagai suku. Ya, jadi kita harus saling rukun dan bertoleransi. Ya. Makna persatuan dalam perbedaan bisa dilihat. Ini ada salah satunya adalah dengan cara berolahraga, yaitu olahraga. Salah satunya sepak bola. Indonesia adalah bangsa dengan beragam suku bangsa, budaya, agama, serta keadaan ekonomi. Perbedaan tersebut adalah kekayaan bangsa kita. Untuk menjaga semangat persatuan dalam perbedaan, kita perlu hidup dengan rukun. Hidup rukun dapat dibangun mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Kita harus mulai dari diri kita sendiri. Terus kita awali ke keluarga kita, lalu ke sekolah, maupun di masyarakat sekitar kita, tangga dan lain sebagainya. Ingat, semuanya pasti ada perbedaan. Apakah itu bahasa, apakah itu budaya, agama, dan mungkin bisa keadaan ekonomi. Teman-teman di kelas biasanya berasal dari berbagai suku bangsa. Kita dapat mendengar logat daerah yang berbeda. Oleh karena itu, kita harus bersikap toleransi. Ini adalah beragam budaya, beragam suku yang ada di Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara yang paling kaya akan suku, budaya, dan agama. Tapi itu harus saling rukun dalam membina sebuah hubungan antara kita dan masyarakat. Coba untuk memahami lebih lanjut, kita baca teks berikut ya. Perbedaan yang menguatkan. Kampung Cempaka adalah sebuah kampung transmigran. Warganya berasal dari berbagai daerah padat di Pulau Jawa. Hal itu menjadikan mereka berbeda suku maupun agama. Di kampung Cempaka hiduplah 5 orang sahabat. Ada Asna yang berdarah Sunda, Utami dari Banyuwangi, Tony seorang anak etnis Tionghoa yang sebelumnya tinggal di Semarang, Wande dari suku Tengger di Jawa Timur, dan Marta, anak seorang pendeta yang dahulu tinggal di Solo. Di kampung Cempaka, rumah mereka bersebelahan dan mereka pergi ke sekolah yang sama. Itu sebabnya mereka sangat akrab. Mereka suka bermain bersama dan sering menghabiskan waktu di rumah satu sama lain. Meskipun berbeda suku, kebersamaan begitu kental terlihat dalam keseharian mereka. Bersama anak-anak lain di kampung Cempaka, mereka setiap akhir minggu berkumpul di balai utama kampung. Biasanya, selain berolahraga bersama, mereka juga kerap berkeliling ke rumah warga, membantu melakukan apa saja yang dibutuhkan warga. Kadang-kadang mereka membantu warga lanjut usia.
sekedar membereskan rumah atau menyiapkan makanan. Sesekali mereka juga membantu orang tua yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Dari Tony, mereka belajar menari barongsai. Kita tahu Tony tadi apa? Ya, seorang anak etnis Tionghoa. Lalu mereka ajarkan tarian itu kepada anak-anak sekampung. Sementara itu, setiap tiba saat panen, Wande dan keluarganya akan sibuk memimpin warga membuat tumpeng gede, yaitu nasi khas dari daerah Tengger yang dibuat untuk mensyukuri berkat Tuhan dalam hidup panen raya. Sikap toleransi yang ditujukan kelima sahabat itu memang sekedar berupa hal-hal kecil. Hal kecil inilah dalam keseharian itulah yang mencerminkan kehidupan Bhinneka Tunggal Ika di kampung Cempaka yang kaya akan perbedaan. Mereka hidup damai, berdampingan, dan terus saling menjaga. Ya, itu anak-anak. Jadi kita harus benar-benar bisa bertoleransi ke semua lapisan masyarakat, ke teman, ke tetangga, dan lain sebagainya. Maka akan terjadi persatuan dan negara akan menjadi damai. Perbedaan tidak menghalangi persatuan. Ingat, perbedaan tidak menghalangi persatuan. Dengan bersatu kita dapat melakukan banyak hal tanpa terhalang apapun. Ya, ini kita bisa ambil maknanya ya. Begitu indahnya kita bisa saling bertoleransi. Setelah mengamati gambar dan membaca teks tentang hidup rukun dalam perbedaan, tulislah yang kamu ingin ketahui lebih lanjut dalam pertanyaan. Contohnya, ini saya berikan contoh ya. Apa saja perbedaan yang ada dalam masyarakat? Tadi perbedaannya ada suku, ada agama mungkin ya. Apa manfaat perbedaan yang ada dalam masyarakat? Pastinya ini ada salah satu pertanyaan yang ingin kita ketahui tentang sebuah toleransi, sebuah perbedaan dalam masyarakat. Manfaatnya apa? Ya, hidup akan lebih damai, lebih rukun dan lain sebagainya. Bagaimana cara menyikapi perbedaan yang ada di dalam masyarakat? Ya, kita harus saling bertoleransi antara satu dan yang lainnya. Adalah salah satu untuk menanyakan. Nah, tulislah kesimpulan tentang persatuan melalui hidup rukun dalam perbedaan. Apa perbedaan yang ada? Contohnya, apa perbedaannya? Bagaimana menyikapinya? Apa manfaat hidup rukun? Nah, kira-kira apa? Ya, perbedaan suku, ras, agama, budaya, dan jenis kelamin. Bagaimana menyikapinya? Untuk rukun dalam perbedaan, yaitu kita harus sikapnya harus toleransi, menyikapinya dengan toleransi. Kira-kira apa manfaat hidup rukun dari rukun dalam perbedaan? Manfaatnya ada banyak sekali, salah satunya menciptakan kehidupan yang damai dan saling menjaga. Ya, ini adalah salah satu yang harus kita pahami dari teks tadi dan gambar yang awal tadi. Ya, kita akan memahami dalam segi yang lain. Tadi ada di kampung Cempaka ada 5 sahabat yang saling menjaga, saling bertoleransi. Coba kita hubungkan dengan semangat persatuan bangsa Indonesia tercermin pada seni budaya lokal. Salah satunya adalah melalui tarian. Banyak tarian daerah Indonesia yang menyerukan persatuan. Nah, ini adalah salah satunya jenis tarian yang ada di Indonesia untuk menyerukan sebuah persatuan, yaitu lego-lego. Tari adat Alor bermakna persatuan. Tarian adat adalah salah satu kekayaan budaya yang disampaikan secara turun-temurun. Tarian adat adalah salah satu kekayaan budaya yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang ya. Ini pastinya tarian adat kerap memiliki pesan dan makna yang luhur. Salah satunya ada pada tari lego-lego dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, NTT. Tarian ini ditujukan untuk mengajak masyarakatnya bersatu membangun kampung dan negeri. Pada masing-masing kawasan di Kabupaten Alor terdapat gaya tari dan nyanyian yang berbeda-beda, namun formasinya tetap sama, yaitu lingkaran.
Masing-masing nyanyian dan pantun yang diungkapkan saat menari memiliki arti serta harapan yang berbeda-beda. Beberapa literatur menyatakan bahwa tarian ini sempat menjadi tarian perang. Sekarang tarian ini lebih sering digunakan untuk menyambut tamu. Tamu disambut oleh masyarakat yang dituakan, lalu diajak menuju sebuah pohon besar yang rindang dengan beberapa warga perempuan yang berpegangan dengan mengelilingi pohon. Tamu dipersilakan untuk ikut serta dalam tarian tersebut. Dengan gerakan kaki yang diatur demikian rupa, penari akan bergerak mengitari pohon. Pada saat yang sama, sirih pinang dan minuman sapi ditawarkan. Gerakan kaki dan nyanyian di masing-masing daerah bisa saja berbeda, namun bentuk formasi lingkaran dan komponen tradisional lainnya tetap sama. Di dalam lingkaran ada 3 lelaki yang memiliki tugas berbeda. Ada pemukul gong yang nadanya akan digunakan untuk menghitung langkah penari. Kemudian ada seorang laki-laki yang menyanyikan, bernyanyi sekaligus mengucapkan pantun, dan seorang lagi bertugas membagikan sirih pinang serta minum sopi. Minuman sopi ini ya, minuman khas dari sana. Selain menjadi identitas setiap suku, tarian ini menjadi salah satu identitas pemersatu masyarakat Alor yang punya mimpi agar masyarakat dan pendatang terus bersatu membangun kampung serta negeri. Ya, ini adalah salah satu contoh bagaimana adat kita, salah satunya tari-tarian, itu bisa bermakna persatuan. Ya, dari bacaan teks tadi kita perhatikan ternyata di tari-tarian ada beberapa pola lantai yang harus dilakukan. Contohnya yaitu yang pertama pola lantai vertikal atau lurus. Tari klasikal banyak menggunakan pola lantai vertikal. Menari membentuk garis vertikal yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pada lantai ini memberikan kesan sederhana tetapi kuat. Ini contohnya adalah tari Yespan Papua, tari Serimpi Jawa Tengah, tari baris Cengkedan dari Bali. Ini adalah salah satu beberapa tarian yang menggunakan pola lantai vertikal. Posisi dalam menari perlu diperhatikan oleh seorang penari. Pengaturan posisi ini disebut dengan pola lantai. Ini adalah posisi yang disebut dengan pola lantai. Seorang penari harus memperhatikan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi saat menari. Pola lantai adalah pola tengah yang dikuasai, yaitu yang harus dikuasai oleh seorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Nah, yang kedua adalah pola lantai diagonal, ya, seperti X atau mungkin diagonal seperti ini. Penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Salah satu contohnya adalah tari gending Sriwijaya Sumatera Selatan. Ini namanya garis atau pola lantai diagonal. Yang ketiga adalah pola lantai garis melengkung. Nah, melengkung itu bisa berbentuk lingkaran atau mungkin setengah lingkaran. Penari membentuk garis lingkaran. Tari rakyat dan tari tradisional banyak menggunakan pola ini. Pola lantai ini memberikan kesan lemah dan lembut. Contohnya adalah dari tari Mak Badang Toraja Sulawesi Selatan atau tari randal dari Sumatera Barat. Atau tadi yang telah kita baca dari teks tadi yaitu pola lantai garis melengkung, salah satunya yaitu garis pola lantai apa? Ya, tari lego-lego. Itu adalah melengkung. Jadi melengkung bisa saja berbentuk lingkaran atau mungkin tengah lingkaran. Ini ada 3 ya tadi, pola lantai ada vertikal, ada diagonal, ada lagi yaitu melengkung. Sebenarnya ada satu lagi, ada horizontal juga sama. Temukan berbagai tari di daerahmu, sebutkan pola lantainya. Coba kita sebutkan kira-kira tarian di daerahmu apa? Saya berikan contoh, kamu berikan contohnya ya nanti. Pola tari di daerahmu itu apa, sebutkan, lalu polanya itu bagaimana. Yang kedua, praktekkan pola lantai satu tarian bersama kelompokmu, tuliskan langkah-langkahnya, kamu bisa menggambar pola lantainya kira-kira bagaimana.
Nah, kamu baru saja mencoba pola lantai dalam menari. Kerjasama yang baik harus dimiliki oleh seorang penari agar menghasilkan tarian yang indah. Perbedaan yang dimiliki oleh para penari tidak boleh menghalangi semangat persatuan dalam menghasilkan tarian yang indah. Ya, ini setelah kamu mempelajari bagaimana cara pola lantai itu sangat mendukung dalam tarian, maka kamu harus perhatikan bagaimana cara menarikan dengan menggunakan pola lantai yang sesuai dengan tarian tersebut, sama di daerah kita sendiri. Salah satunya mungkin kalau di Bali ada tari-tari yang sangat banyak sekali. Yap, itu beberapa tarian. Ini contoh tarian yang saya berikan yang lain. Pola lantai dalam gerak tari. Pola lantai merupakan garis yang dilalui penari saat melakukan gerak tari. Pola lantai dapat dibentuk secara tunggal, berpasangan atau berkelompok. Ingat, pola lantai dapat dibentuk secara tunggal, berpasangan atau berkelompok. Terdapat dua pola garis pada pola lantai, yaitu garis lurus dan lengkung. Sebenarnya ada dua, tapi tadi kita sebutkan ada tiga, diagonal termasuk. Ya. Pola garis lurus ini bisa pola horizontal, pola diagonal miring, diagonal itu atau mungkin X ya. Pola vertikal dari depan ke belakang, belakang ke depan. Pola zigzag seperti Z, pola segi 4, pola segi 5, pola segi 3. Ada garis lengkung. Kalau lengkung itu ada melengkung, bisa pola lengkung ke depan, bisa lengkung ke belakang, bisa pola angka 8 atau pola lingkaran. Pada dasarnya pola garisnya itu ada dua, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Tetapi di masing-masing mempunyai ciri khas yang berbeda-beda. Ada yang horizontal, ada vertikal, diagonal, zigzag, dan seterusnya. Ya anak-anak, itu adalah bagaimana kita telah mempelajari. Yang pertama adalah bagaimana kita harus hidup rukun kepada semua orang, agama, suku, bahasa, dan seterusnya. Dan yang seterusnya adalah begitu juga dengan tari-tarian yang harus kita pelajari. Pola lantai sangat mendukung dalam tarian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Itu yang bisa kita sharing untuk hari ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Bye.